baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menggabung antara Al-Quran dan hadis dan pendapat mereka para ulama itu di Hadramaut. Berapa banyak mereka para Hadramaut itu memberikan keilmuan yang sudah mumpuni di Hadramaut. Kita mau belajar ilmu fikih, udah lengkap di Hadramaut. Kita mau belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, dirayah, riwayah. Kita mau belajar ilmu turas, itu udah lengkap di Hadramaut. Jadi bagaikan Islam itu bagaikan proses pengambilan susu. Diperah di Mekah, diambil susunya menjadi mentega di Madinah, kemudian dijadikan proses keindahan menteganya itu di Hadramaut. Wa ummu Hadramaut Tarim, dan ibunya Hadramaut itu adalah Tarim. Jadi umumnya orang kalau udah berbicara tentang Hadramaut itu pasti kesannya adalah Tarim. Karena ibunya Hadramaut Tarim. Namanya ibu, dimanapun anak berada selalu memanjatkan doa, selalu menghadirkan keberadaan sang ibu. Itulah pentingnya Tarim, Hadramaut, negerinya mereka para aulia Allah. Mana Ghazali? قال الحبيب عبد القادر بن شيخ سكن تريم تغني عن الشيخ. الحبيب عبد القادر bin Syekh itu beliau menyatakan sakan Tarim tughni ani syekh. Orang yang tinggal di Tarim itu cukup dari mempunyai guru. Artinya dengan tinggal di Tarim dia sudah terdidik. Dengan tinggal di Tarim dia sudah terjaga. Kenapa? Di berbagai macam Tarim, tempat berkah, tempat nasihat, dimanapun berada di Tarim, semuanya nikmat. Dia berada dalam satu masjid ke masjid berikutnya, berada dalam satu tempat ke tempat berikutnya, itu mendapatkan keberkahan. Imam Al-Haddad menyatakan, andaikan kita punya banyak duit, sekalipun kita berangkat untuk ke Tarim, itu tidak bisa menjadikan kepailitan dalam diri kita. Walaupun tuh kita berangkat lagi ke Tarim lagi, ke Tarim lagi, ke Tarim lagi, ke Tarim lagi, dengan biaya yang mahal, itu tidak menjadi mengapa. Karena kita mendapatkan kekuatan spiritual di situ, atau kekuatan hati. Jadi Tarim itu hati. Berapa banyak orang untuk memperbaiki penyakit zahir saja sampai miliaran. Memperbaiki penyakit atau mengobati penyakit zahir. Ada orang belajar, ada orang ke rumah sakit ratusan juta atau bahkan miliaran, belum juga tentu sembuh. Tapi ketika ke Tarim memperbaiki hati ini yang rusak, tersembuhkan. Ya. Hati yang sudah rusak, hati yang sudah bojot, ke Tarim tersembuhkan. Artinya, buat apa kita mempunyai harta banyak kalau kita tidak memperbaiki batin? Zahir, ketika sakit, kita percepat untuk berobat. Dan anak keturunan kita, kalau sakit zahir, cepat berobat. Habis mandi hujan, misalnya masuk angin, malamnya wajib berobat ke dokter. Tapi kita nggak pernah melihat hati kita yang penuh dengan dengki, hati kita yang penuh dengan malas melakukan ibadah, hati kita yang banyak lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau cepat-cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau cepat-cepat untuk memperbaikinya. Fa'alamu anna tabiba tabiban. Ketahuilah bahwa dokter itu ada dua.
tabibul qulubi wa tabibul badan. Yang pertama dokter hati dan yang kedua dokter badan. Jauh lebih istimewa dokter hati daripada dokter badan. Fal-alim tabibul qalbi. Seorang ulama adalah dokter hati yang menyembuhkan berbagai macam penyakit hati. Penyakit yang sangat-sangat dahsyat. Hatinya rusak dengan kemegahan dunia, dengan keglamoran dunia, dan hawa nafsunya dia. Gak cepat dia perbaiki. Dalhin إذا انضررنا من الرباط بين نمر على مسجد السقاف. Sekarang dikatakan beliau Abdul Qadir bin Syekh, ketika kita melintasi ribat, salah satu tempat belajar atau pesantren, bahkan pesantren terlama yang ada di kota Tarim, jika kita berada di ribat Tarim, kita bakal melintas Masjid Segaf. Di belakang ribat Tarim itu ada Masjid As-Segaf yang didirikan oleh Imam Abdurrahman Segaf. Tidaklah beliau mendirikan Masjid As-Segaf kecuali di situ ada Sayyidina Abu Bakar di sudut kanan, Sayyidina Umar sudut kiri, Sayyidina Abu Bakar di sudut kanan, Sayyidina Umar di sudut kiri, Sayyidina Utsman di bawah, Sayyidina Ali di bawah. Itu 4 sudut. Di situ ada Khulafaur Rasyidin. Dan di mimbarnya itu ada baginda Rasul Muhammad. Jadi ketika Imam Abdurrahman Segaf mau membuat masjid, itu di situ ada Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Jadi mutlak kebenaran arah kiblatnya. Mutlak kebenaran arah kiblat, karena Rasulullah sendiri yang langsung menyatakan tentang arah kiblat. Allahu Akbar. Belum tentu di masjid-masjid kita walaupun ada alat untuk pengukur arah kiblat, walaupun ada belum tentu setegak dan selurus arah kiblat yang ada. Tapi mereka para ulama-ulama kita tempo dulu sudah betul-betul tegak lurus persis ke arah kiblat. Jadi yang mereka miliki bukan cuma sekedar ilmu zahir, yang mereka miliki ilmu batin banyak. Maksud ilmu batin di sini adalah ilmu hati. Inna lana nasul masjid mithla. Kita enggak bakal bisa dapati lagi masjid seperti Masjid As-Segaf yang penuh dengan sejarah, yang penuh dengan keberkahan. Allahu Akbar. Itu auranya Masya Allah nikmat. Susah kita mendapatkan nikmat sebagaimana keagungan nikmat yang ada di masjid-masjid Tarim. Di antaranya Masjid As-Segaf namanya, yaitu yang dibangun oleh Imam Abdurrahman As-Segaf. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Al-Imam Ali Sahib Darak bin Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'dawi. Khatwatain, ketika engkau berjalan dengan 2 langkah, garuda Masjidul Idrus. Baru jalan 2 langkah, kemudian mereka menyatakan ini Masjidul Idrus. Saling berdekatan. Yang dibangun oleh Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrusul Akbar. Saking mahabbahnya beliau kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan dan minumannya itu tidak sebagaimana makanan dan minuman kita. Makanan dan minuman beliau itu mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Jadi kalau misalnya
beliau lapar, udah dengan rasa cinta yang membara kepada Allah dan Rasulullah, udah nggak lapar lagi. Demikian juga dahaga, beda dengan kita. Minuman kita minuman, makanan kita ya makan, gitu. Demikian Allah jadikan mereka para pecintanya seperti itu. Sampai bahkan selama 30 tahun berturut-turut, 30 tahun beliau berturut-turut, beliau nggak makan, nggak minum, nggak tidur. 30 tahun berturut-turut beliau tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Bukan karena, oh kan orang nggak makan nggak mati. Betul, beliau makan keagungan cinta dengan Allah. Beliau makan keagungan cinta dengan Allah. Jadi yang beliau makan mahabbatullah. Allahu Akbar. Ini karunia yang Allah berikan kepada Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrisul Akbar. Bagaimana manusia biasa? Tapi dikatakan ini bukan manusia biasa. Manusia biasa 3 hari 3 malam tidak minum bakal rusak dan rusak. Kesehatannya bakal terganggu. Dan bakal bisa jadi 1 minggu nggak makan nggak minum bakal meninggal dunia. Tapi ini orang yang diberikan anugerah oleh Allah. Jangankan mereka para aulia Allah, orang-orang terdahulu, saking kuat tirakatannya, nggak makan nggak minum nggak ada masalah. Bahkan bukan hanya dari ulama, dari kalangan Hindu, dari kalangan Buddha, ketika mereka bertabah berata, bertopo broto, itu banyak di daerah Selawi, daerah Pacitan, banyak orang bertapak di situ. Dalam artian ada tapak geni, itu 212, atau apa namanya, atau pembersihan dengan berbagai macam. Walaupun mereka Hindu atau Muti, atau walaupun mereka Hindu atau Buddha, mereka punya kesaktian. Nggak makan. Kalau itu selain Islam saja Allah kasih kekuatan, apalagi walinya. Ya kan? Jadi kita nggak perlu bingung tentang permasalahan seperti ini. Orang-orang kita tempo dulu, apalagi pangeran-pangeran yang bakal menjadi raja, itu topo brotonya itu kuat. Ada yang tahunan bertapa. Masuk ke goa, tapak udah 3 tahun baru keluar. Gitu. Dapat kesaktian. Ini cuma sekedar contoh. Saya nggak melihat ajarannya, tetapi ini cuma sekedar contoh. Mereka orang-orang tempo dulu yang menyendiri, mengasingkan dirinya dari halayak, Allah kasih kekuatan. Kan Tuhannya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan satu, Allah namanya, nggak ada yang dua. Ya, Allah sang pencipta alam. Allah yang kasih karena memang mereka bersungguh-sungguh. Allah kasih dari tapaknya, Allah kasih ini, Allah kasih itu, Allah kasih ini. Gitu. Jadi saya katakan tidak ada raja tempo dulu kecuali dia mempunyai kesaktian. Kalau itu adalah raja, bagaimana ulama? Bagaimana itu adalah waliullah? Jadi nggak usah heran kalau ada zaman sekarang menyatakan mana mungkin 30 tahun nggak makan nggak minum. Mungkin aja. Orang-orang tempo dulu sama begitu juga. Jadi lurah apa? Oh, jadi lurah. Iya, ada luragung, ada lurah ini. Insya Allah. Daerah sana luragung, lurah Pondok Indah. Oh iya. Jangankan lurah. Itu yang jualan-jualan di pasar Bayoran, bukan Kebayoran tapi Bayoran. Itu Masya Allah. Itu yang pedagang. Dulu dan sekarang. Jadi artinya itu bukan hal-hal yang aneh ya dalam masyarakat kita, apalagi masyarakat kita mengenal tentang hal-hal seperti itu. Jadi ketika dibawa
agama ini oleh mereka para aulia Allah, orang-orang muslim Indonesia, dulu petapa-petapa seperti itu mendapat kesaktian. Sama ketika mereka para wali datang ke Indonesia penuh dengan kesaktian, makanya mereka dicintai oleh masyarakat Indonesia. Ya, dicintai. Kenapa? Hal tersebut bukan barang baru. Masalah kesaktian dan sebagainya. Sekarang viral. Itu kan pertolongan Allah juga. Dengan menyehatkan badan, dengan apa namanya yang tadinya toks, ya, yang tadinya gendut disuruh makan berkurang gitu, nggak boleh makan pakai garam. Itu kan dalam syariatul Islam. Tapi kita seakan lebih percaya kepada dokter dengan ulama. Ajaran ulama itu dikatakan usang, padahal itu inti dari ajaran dokter. Dokter-dokter itu ngambil inti dari ajaran mereka para ulama. Kita ketika mendengarkan Zadul Akbar, Dokter Zadul Akbar, seakan ini adalah barang yang baru. Mau awet muda, mau punya ini, itu ada dalam syariatul Islam. Gitu. Karena kita ngajinya baru, seakan itu sang penemu adalah Zadul Akbar. Atau kalau di India namanya Zoda Akbar. Ada aja lagi. Padahal itu asalnya dari Islam. Kita ketinggalan, ngajinya kita ketinggalan. Kita muslim tetapi ngajinya banyak ketinggalan sama mereka. Jadi seakan hal-hal yang baru. Seperti kalau kita menjumpai kata-kata yang indah, ya kan? Ada kan kata-kata indah yang kalau sering di televisi itu namanya apa? Yang dulu tidak, yang berkata bagus, yang dulu palanya agak botak di sini dikit, sekarang udah nggak kelihatan lagi. Iya, apa namanya? Itu dia sang motivator. Dianggap itu kata-kata dari dia, tidak. Itu kata-kata dari mereka para aulia Allah. Kalau kita lihat si Teguh, itu semuanya diambil dari ucapan Imam Syafi'i, ucapan Abdul Qadir Al-Jailani, ucapan Al-Imam Abdul Hasan Al-Syadili. Cuma karena kita tidak berada dalam dunia pendidikan Islam, kita katakan, ini, apalagi dicampur dengan, dikatakan oleh Martius, dikatakan, itu asalnya dari Al-Quranul Karim. Kata-kata mutiara itu berasal dari hadis Rasulullah, dari mereka para aulia Allah. Padahal itu asalnya dari kita, kemudian dikeluarkan, kemudian kita ambil sudah berbentuk kata-kata mutiara. Akhirnya bagaikan kayu gaharu. Kita membeli minyak wangi gaharu di Mekah menjadi mahal, padahal asalnya itu adalah di Indonesia. Ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Sulawesi. Sudah berbentuk minyak wangi, kita beli di Mekah. Harganya dengan super mahal. Mana kita? Itu ada dalam ajaran Al-Qur'annya kita, hadisnya kita. Ucapan mereka para aulia Allah. Aulia Allah masih tertanam di Indonesia. Ya kan? Di Jakarta berapa banyak kuburan mereka para aulia. Kita mampu untuk berziarah, tapi kita tidak mampu untuk mengambil keilmuan mereka. Ziarah bagus, alhamdulillah. Tapi yang paling indah dari peziarah itu bagaimana kita bisa mengambil ilmunya mereka. Ziarah ke Al-Imam Al-Habib Hussein Luar Batang, bagus. Tapi bagaimana kita bisa mengambil mutiara ucapan ilmu yang beliau ambil, yang beliau ungkapkan. Demikian Al-Habib Abdullah bin Muhsin misal, atau ziarah Wali Songo misalnya, ambil petuah-petuah mereka gitu. Dan itu adalah ilmu yang kemudian ditulis di berbagai macam primbon. Kan duluan Wali Songo daripada primbon. Duluan Wali Songo daripada primbon. Ini kalau misalnya ini, cocoknya di air. Itu jadikan sapu-sapu aja dia. Ini kalau ini misal seperti itu. Padahal dalam ucapan ulama atau ucapan waliullah udah benar, tapi kemudian disalah banyak artikan oleh orang yang tidak memahami syariat. Ya, disalah artikan
orang yang tidak memahami syariat. Jadi kalau kita ke masjidnya waliullah, masjid waliullah, kita mendapatkan berkah. Masjidnya wali. Makanya sering-seringlah datang ke waliullah. Sering-seringlah datang ke bekasnya mereka para wali. Majelisnya, masjidnya, rumahnya, anak keturunannya, gitu. Nempel di wali tersebut. Lalu kali coba engkau berangkat sedikit, di situ ada selain Masjid As-Segaf, tahu-tahu ada Masjid Al-Idrus dekat. Kalau Masjid Syekh Ali, kemudian engkau berjalan sedikit, di situ ada Masjid Syekh Ali. Syekh Buldan tanya kemaha. Ini dikatakan oleh pengarang Syekh Buldan tanya maha kemaha. Ada enggak di negeri yang lain seperti ini? Ada. Syekh Buldan tanya kemaha. Itu. Ayo khusyuk anak-anak. Anak-anak duduk yang benar. Syekh Buldan tanya kemaha, apakah ada negeri yang lain seperti Tarim? Enggak ada. Kesejukannya, keindahannya. Kalau kita lihat panas, panas. Memang negeri panas. Kita enggak melihat panasnya. Yang kita lihat adalah kenikmatan hati ada di sana. Kenikmatan hati. Hati itu menjadi hati tenang. Tadi kan dikatakan, ya kan? Andai kan sebelumnya orang enggak punya guru, sekalipun dia datang ke Tarim, sudah dia jadikan Tarim sebagai guru. Saking beradabnya dia di Tarim, terdidiknya dia di Tarim. Ana bada sirtu makan lakin hal buldan bagia tertur. Aku udah pernah berada di negeri-negeri yang lain, kata Habib Alwi bin Syahab. Tapi enggak seperti negeri ini, tetap enggak seperti Tarim. Padahal ini beliau orang Tarim. Beliau berkelana atau berjalan titian muhibbah ke negeri-negeri yang lain untuk dakwah, tetap beda dengan Tarim. Padahal yang beliau juga datangi negeri Islam pula. Mesir, Makkah, Madinah, Oman, atau di sekitar-sekitar Timur Tengah, tetap beliau menyatakan enggak ada juga sama seperti Tarim. Warja galil Masjid Ba'lawi, dan engkau berangkat sedikit, di situ ada Masjid Ba'lawi atau disebut dengan Masjidul Gaum. Masjidul Gaum, Masjid Ba'lawi. Yang Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi dalam tirakatan zikiran beliau meninggal di situ. Di dalam Masjid Ba'lawi. Seharinya beliau cuma membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100.000 kali. 100.000 kali minimal. Belum salawat, belum istighfar, belum khatam Quran, belum dakwah, belum ke anak dan istrinya. Itu cuma satu zikiran yang beliau jadikan tradisi. 100.000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekahnya setiap hari itu dalam satu hari itu bisa 50 kg korma. Sehari, setiap hari, dan itu beliau lakukan sepanjang hidup. 50 kg korma. Kira-kira korma di sini korma yang paling mahal. Korma yang paling mahal itu paling 1 gramnya yang paling mahal ya. 1 kilonya bukan 1 gram. 1 kilo paling 2 juta. 1 kilonya 2 juta.
Kalau 500 kilogram berapa? Hitung. Berapa? 1 kilonya 2 juta. Ini 500.000 kilogram. 5.000 kilo. 5.000 kilogram. Ya? 2M. 10M. 1 hari. Ini 1 hari. Dan beliau nggak meninggalkan apapun di dalam rumahnya. Beliau tidak meninggalkan apapun di dalam rumahnya. Ketika beliau bersedekah, ibaratnya dalam 1 hari 2 miliar, ini 1 hari. Bagaimana sepanjang masanya beliau? Sekira-kira anaknya mau nyari korma, nggak ada. Istrinya disebut dengan Zainab Ummul Fuqara. Istrinya, istri Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Zainab Ummul Fuqara. Disebut dengan Ummul Fuqara, ibunya ayah. Disebut dengan Zainab Ummul Fuqara karena ibunya orang-orang miskin. Hidup dengan penuh kemiskinan. Kalau kita betul-betul miskin, kita nggak sedekah karena betul-betul miskin. Beliau kaya, tapi dalam kekayaannya terbentuk menjadi miskin. Besok ada lagi, sedekah lagi 2 miliar, sampai miskin. Kita dari miskin menuju kaya. Itulah mereka para aulia Allah, ikhlas karena Allah. Kita ngaji mau jadi kaya. Mereka para aulia Allah ngaji mau jadi miskin. Ya, mereka para wali Allah itu mendarma untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk pesantrennya sampai miskin. Punya lagi untuk pesantrennya sampai miskin. Kita mau jadi kiai biar punya mobil Mercedes. La haula wala quwata illa billah. Mau jadi kiai biar punya istri cantik, mau jadi kiai biar mempunyai ini, astagfirullah. Tidak sesuai visi dan misi santri. Kalau jadi santri aja tidak seperti itu, bagaimana guru, bagaimana ulama, bagaimana waliullah. Jadi makanya banyak orang-orang kita mempunyai ilmu enggak berkah karena semuanya tinjauannya duit. Kalau misalnya ada seseorang sudah lulus S1, lumayan nih, amplop saya gede, kenapa saya udah S1? Kalau sudah lulus S2, alhamdulillah. Minimal kalau S2 1 juta. Lumayan ceramah-ceramah. Kan saya sudah S2. Master of Art. Waduh, girang dia. Udah S3, jangan kasih saya 500. Derajat saya doktor. Minimal 5 juta. Itu pun saya udah diantar jemput ya. Astagfirullah. Gitu. Mereka, para kaum salihin, punya duit untuk dakwah. Seharinya Imam Al-Faqih Al-Muqaddam seperti itu. Seharinya ada aja yang beliau panen. Gitu. 2 miliar beliau keluarkan. Besok setelah beliau keluarkan, nggak nunggu besok, nggak punya lagi udah. Nggak punya. Makanya dalam kehidupan beliau miskin. Padahal beliau mampu untuk makan dengan banyaknya. Tapi dengan banyaknya itu beliau bersedekah. Bukan hanya di masyarakat Tarim dan Hadramaut berikutnya. Allahu Akbar. Kalau mau tirakat yang model kayak gitu. Kalau tirakat zikiran gampang. Ya, kalau tirakat zikiran gampang. Tirakat di mana kita punya duit, sedekah untuk umat. Boro-boro kita. Gitu. Sedekah buat umat. Zikirannya seperti itu. Wiridannya adalah sedekah. Sedekah dan sedekah. Makanya ada banyak mereka para guru melihat
murid tidak dalam satu sisi. Ya, tidak dalam satu sisi. Melihat dari banyak sisi. Warji' galil ila masjid Ba'lawi tajammal Hasan fihi fawaidu. Engkau berangkat sedikit ke Masjid Ba'lawi, di situ berkumpulnya segala macam bentuk kebaikan. Satu untuk semua. Itu Masjidul Qaum. Disebut Masjid Ba'lawi Masjidul Qaum karena didirikan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Itu tahun 500 Hijriah. Zaman Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam 500 Hijriah. Itu 500 Hijriah. Sekarang sudah 1400. Ya. Jadi di sekarang sudah 1400 tahun. Sekarang kita sudah 1400. Berarti 900 tahun yang lalu masjid tersebut didirikan. 900 tahun yang lalu. Semagala ma min syari' fi hadhil bilad illa wa 'ainul faqih nadratan ilaih. Ma min syari'in fi hadhil bilad, ma min syari'in. Tidak ada jalanan di negeri ini, di negeri Tarim, kecuali pandangan Al-Faqih Al-Muqaddam sudah melihat ke situ. Artinya tidak ada tempat di Tarim kecuali Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam sudah memandang di tempat tersebut. Pandangan aulia mustajab. Makanya kalau kita punya anak biasakan dekati ulama wali agar dipandang rahmat. Ayo, agar dipandang rahmat oleh mereka para waliullah. Karena pandangan wali tembus sampai ke masa yang akan datang. Bahkan tembus sampai di mana anak tersebut meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya tradisi kalau misalnya ada kedatangan ulama, guru, anak-anak kita keluarin semuanya. Untuk apa? Untuk didoain oleh guru tersebut. Memandang. Guru sebelum doain dipandang dulu dengan pandangan kasih, dengan pandangan sayang. Nah, pandangan kasih sayang mereka para ulama mustajab. Sampai yang seharusnya anak tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah lantaran pandangan waliullah, pandangan ulama, anak tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Perubahan. Yang tadi hidupnya ngaco lantaran dipandang oleh waliullah, hidupnya tentram. Itu dengan kekuatan hati. Yang kayak gitu orang bisa berubah seketika walaupun enggak dekat dengan Allah. Seperti artinya apa? Orang dipegang langsung berubah. Dipegang. Tukang hipnotis. Artinya kan dia bisa merubah seseorang walaupun cuma sekedar sesaat. Kalau itu hipnotis bisa merubah orang, bagaimana waliullah? Ini udah banyak ditradisikan oleh orang-orang yang sering hipnotis. Harusnya dengan perkembangan zaman sekarang ini, kita dengan para wali dan para ulama lebih percaya. Ya kan? Hipnotis saja, itu apa yang dilakukan oleh orang yang dihipnotis. Kamu pernah ini gak? Karena pernah itu gak? Pernah dihipnotis. Ucapannya jujur. Berubah kan alam pikirannya? Itu. Ini hipnotis. Tukang hipnotis yang belum ketahuan wali, belum ketahuan ulama, belum ketahuan orang saleh. Ada ilmunya, ada triknya. Bagaimana kalau dipandang oleh waliullah, para orang-orang saleh, apalagi? Assalamualaikum
سلام سلام كمثل الختام عليكم حبايبنا يا كرام ومن ذكرهم في الظلام والله بيننا زمان سكنت فؤادي ورب العباد وأنتم مرادي ونصر المراد فهل تسعدوني بصفو الغداء وهل تمنحوني شريف المقام أنا عبدكم يا مهيب الوفاء وفي قلبكم أمني وشفاء أنا عبدكم يا مهيب الوفاء أنا عبدكم يا مهيب الوفاء فلا تسكروني بطول الجفاء والله بوصلي ولا في المنام أموت وأحيا على ربكم أموت وأحيا على ربكم وذلي ملائكم وعزي بكم ورائعة روحي رجاء ربكم وعزمي وجسدي إليكم دعوان فلا عشت إن كان في سكان إلى البعد عن ذاته والوطن وما حبهم في الحياة تطاع وخلق ربي جميع العظام إذا ربي القلب ذكر الحبيب ووالي العجيب وذاك الكثير جميع كمال الكثير الرزيق وإلى تزكي شرقه والكرام فإن سوف يا غربتي ويا طول حسني ويا غربتي ولين صواني بغربتي بذلي وناسبي يا مولاي عسى الله يجزيك لي الصبور بواسط الحبائب وفاك الغيوم
وربي رحيم كريم ودود يجود على يشاء بالمرام وربي رحيم كريم ودود سلام سلام كمثل رسيلنا عليكم وعلى عبادنا الكرام. Ghazali mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada temannya Hadrah? Ada? Hasan, ya. Hasan ambil Hadrah. Hasan Hadrah. Ahmad Jadi. Ayo, qasidah. Ayo, Diri Muhammad. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فعاذني ولا تعذروني فعاذني Ya عن شجوني دروسا عن شجوني دروسا دعوني أناجي حبيبي ولا ذنوني فعاذني حرام ولا ذنوني فعاذني حرام ونوح يا حمام نبوك يا ونوح يا حمام بخار الهوى والقرار بخار الهوى والقرار دعوني أناجي حبيبي ولا تحزنوني فعاذني حرام ولا تحزنوني فعاذني حرام
Itu jemaah yang belum ngopi, kasih kopi. Anak-anak kecil kasih kopi biar nggak penyakitan mulu. Anak-anak kecil kasih kopi biar nggak penyakitan mulu. Ayo, jemaah ngopi dulu. Ngopi. Saya ingat agungnya Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Masya Allah. Syekh Abdul Hamid Pasuruan ketika berada dalam perjalanan ziarah Wali Songo, orang semuanya dibiayai nama beliau, dibayarin nama beliau. Masya Allah. Habis itu Mbah Hamid keluar aja dari tempat makanan tersebut. Mbah, kenapa? Kok buru-buru? Ya, saya puasa. Beliau puasa, beliau yang biayain, beliau yang makanin, ngasih bayar makan. Satu jamaah penuh dibiayain beliau untuk makan siang. Padahal beliau ketika itu puasa. Kalau kita yang ngebiayain, kita makan paling VIP. Kita ngebiayain orang, kita makan paling VIP, paling hebat. Tapi beliau membiayain orang makan, beliau sendiri puasa. Samakah pergaulan mereka para ulama, para wali dengan orang biasa? Orang biasa bisa jadi dia membiayain orang, tapi beliau sendiri duduknya di tempat VIP, duduknya di tengah-tengah. Tapi ulama beliau biayarin, beliau malah puasa. Demikian Mbah Hamid yang ada. Makanya beliau jadi waliullah lantaran akhlak yang beliau miliki. Ada orang datang ke kita, bayarin saya dong, bayarin. Ente yang makan nggak jadi ada yang bayarin. Berarti bukan ulama tuh. Karena ente yang makan nggak jadi ada yang bayarin. Tapi wali semuanya dibayarin sama beliau, walaupun beliau nggak ikut makan. Beda, ada perbedaan yang sangat antara wali dengan orang biasa yang menjamu. Waliullah terkadang beliau memberi orang nggak tahu.
Beliau memberi, orang nggak tahu. Tapi kalau orang biasa memberi, ayo makan, nanti saya yang bayar. Dengan kata-kata, nanti saya yang bayar. Yang penting makan aja dulu. Merubah kekuatan pahala itu di situ. Merubah. Jadi makanya tuh tingkah lakunya mereka para ulama, kenapa dilipat gandakan oleh Allah? Karena ada satu kelembutan, keikhlasan, yang dimana orang tidak tahu tapi merasa. Orang tidak tahu tapi merasa. Walamma dzakaru Sayyidina Umar yubrizu li sahabati ahammiyatus suh. Ini kajian kita maslak ahli fitan. Itu dikatakan min ma'ani qasidati man ladzatul 'aish li Abi Madyan. Walamma dzakaru 'inda Sayyidina Umar fadlahu bin nisbati ila Sayyidina Abi Bakr. Tatkala mereka para sahabat menyebutkan di sisi Sayyidina Umar keistimewaannya. Para sahabat menyebutkan keistimewaan Sayyidina Umar ketimbang Sayyidina Abu Bakar. Padahal nyatanya Sayyidina Abu Bakar lebih istimewa dari Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar lagi dipuji oleh teman-temannya. Akhirnya Sayyidina Umar menjawab, galahum. Akhirnya Sayyidina Umar menjawab, Lailatun min Abi Bakar khair min Umar wa Ali Wahbar. Satu malam yang dilalui oleh Abu Bakar lebih baik daripada Umar dan keluarganya Umar. Lihat, satu malam yang dilalui oleh Abu Bakar itu lebih baik daripada Umar dan keluarganya Umar. Siapa yang ngomong? Sayyidina Umar. Kalau kita dipuji orang, kita lebih baik daripada orang lain, apa kata kita? Pantes. Yang engkau katakan adalah pantes, bahwa sayalah orang yang terbaik. Astagfirullah. Sayyidina Umar dipuji, derajat beliau lebih tinggi dari Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya beliau jawab, dengerin, malamnya Abu Bakar, satu malamnya Abu Bakar lebih baik daripada Umar dan keluarganya Umar. Sayyidina Umar cerdas. Kenapa? Asyara ila lailatil ghar. Sayyidina Umar memberikan isyarat di malam ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada di gua Thur namanya. Dikejar orang Makkah, orang kafir Makkah. Larilah Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar untuk menyelamatkan diri. Berada di atas gua Thur namanya, atau gua Thur. Jadi Sayyidina Umar menelaah di situ malam istimewanya Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah itu lebih baik daripada Umar dan keluarganya Umar. Insyaallah. Kadang ada orang memuji kita tidak dengan sesungguhnya. Hati-hati. Ada orang memuji kita itu tidak dengan sesungguhnya. Bisa jadi itu adalah turunnya bala. Kalau ada orang memuji kita. Atau bisa jadi ain. Ain itu pandangan yang merusak. Yang tadinya kita sehat jadi sakit. Ada anak kecil. Baru melangkah. Orang-orang bilang, Masya Allah hebat banget. Kita menyatakan jodoh. Siapa dulu bapaknya? Besok sakit. Kena ain, kena pandangan namanya. Kena ain. Sombong kita punya mobil baru. Sombong kita punya motor baru. Sombong kita punya rumah baru. Sombong dan sombong. Atau
kita pamer. Orang baru punya emas selalu menggoleng-golengkan tangannya. Padahal di sini ada emasnya. Dilihatin tuh. Itu menandakan biar orang melihat. Dan itu riya namanya. Yang tadinya ibadah, perempuan pakai emas, akhirnya riya. Dosa. Karena mejeng. Akan saya nggak memperlihatkan dengan pura-pura dia bergerak seperti ini, atau dia pura-pura gerah. Ya kan, terkadang kita gerah. Biar kelihatan apa? Rantai kita. Kelihatannya, oh berapa gram? Pura-pura gerah. Gitu. Ada di zaman dulu ada nenek-nenek antingnya diambil oleh musuh, antingnya diambil sama musuh, anting emas. Anak muda bilang, "Nek, kenapa engkau tidak berteriak? Sementara anting engkau diambil sama musuh. Bagaimana aku mau berteriak? Gigiku semuanya adalah gigi emas." Diambil nanti sama tuh maling. Daripada tuh gigi emas aku semuanya copot, mendingan anting nggak apa-apa. Ada aja. Allah Akbar. Wa anzalallahu ma'akidan li sirri suhbah. Jadi itu Sayyidina Umar memandang betapa kedekatan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sampai Allah menurunkan ayat dengan kuatnya persahabatan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Idhuma fil ghari iz yaqulu li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Idhuma fil ghar. Ingat ketika keduanya berada di gua. Keduanya itu Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar di dalam gua Thawr. Idh yaqulu li sahibihi, ketika temannya berkata, ketika Rasulullah berkata kepada temannya itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ada dalam ayat Al-Qur'an. La tahzan innallaha ma'ana. Gak usah pakai takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi ini gambaran atau ilustrasi buat orang yang berdakwah dan orang yang menemani dakwah. Gak usah pakai takut. Gak usah takut ancaman, gak usah takut jatuh miskin, gak usah takut dicela. Ayatnya udah ada. La tahzan innallaha ma'ana. Itu ucapan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar aja dijamin tenang, bagaimana itu adalah Rasulullah. Jadi kalau ada orang mau ngikutin dakwah ulama, gak usah pakai khawatir. Gak usah khawatir. Gitu. Kenapa? Diberikan ketenangan oleh Allah. Sebagaimana Allah memberikan ketenangan mereka para ulama, demikian pendamping ulama. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Walaupun khitabnya langsung kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, tapi keumuman lafal untuk umat Rasulullah Muhammad. Fanassallallahu ala suhbati siddiqi li habibi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan nas dengan kedekatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasul. Saking dekatnya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, turun ayat. Ini kan Allah betul-betul mencintai Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. Ada dalam ayat Al-Quran ini. Wa antum ta'lamuna aydan anna alladziina takhallafu bi'adrin an badrin. Kalian juga tahu sahabat Rasulullah yang kala itu tidak memungkinkan, mereka ada uzur untuk perang Badar. Ketika perang Badar tanggal 17 Ramadan, itu 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah,
Ada sebagian sahabat nggak mampu untuk perang, di antaranya sakit, yaitu Sayyidina banyak mereka para aulia, banyak mereka para sahabat Rasulullah yang uzur untuk tidak ikut perang Badar. Kanu hadirina bi arwahim, tapi mereka hadir dengan ruh-ruhnya mereka. Allah punya keagungan, yang keagungan itu Allah beri kepada orang-orang yang mempunyai kekuatan besar, mempunyai hubungan dengan Allah kuat. Tidak ada di Badar, tetapi rohnya udah ada di Badar. Jasadnya di Madinah, tapi ruhnya udah ada di Badar. Ikut perang. Padahal di Madinah beliau sakit dan sebagainya. Ada yang menjaga orang tuanya yang sudah sangat tua, harus dijaga, tapi rohnya ada di Badar. Faqasama Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum hatta minal ghanimah. Bahkan selesai perang, Nabi memberi buat mereka, bahkan harta rampasan perang pun mereka dapat. Sahabat yang enggak ikut perang lantaran uzur itu juga dapat bagian dari Rasulullah. Di antaranya harta rampasan perang. Makanya tuh kalau kita lihat dalam tradisi keguruan, ada ulama-ulama terkadang lagi ngasih sesuatu, biasanya dia ngelihat fulan bin fulan. Mana fulan bin fulan? Enggak datang, kasih nih bungkusan buat dia. Seakan dia ikut tahlilan, seakan dia ikut ngaji, gitu. Karena udah biasa dia ngaji, kasih nih berkat buat dia. Ngikutin Rasulullah Muhammad. Ya, ngikutin tradisi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahadum idza akhadha al-ghanimata qala wa ajri ya Rasulullah. Salah satu sahabat ketika mengambil harta rampasan perang yang diberikan oleh Rasulullah, mereka bertanya, adakah pahalaku ya Rasulullah? Apakah gara-gara aku mendapatkan harta rampasan perang, aku tidak mendapatkan pahala? Lalu Rasulullah menjawab, wajruk, engkau udah dapat pahala, engkau udah ikut perang, engkau dapat pahala. Ini bagian kita menang, kita bagi-bagi nih harta rampasan perang. Wa wal ga'il, yaitu baginda Rasulullah bersabda, innama ana gasimun wallahu yu'ti. Aku cuma sekedar membagi jatah. Allah lah sesungguhnya yang maha memberi. Aku cuma membagi-bagi saja nih, tapi Allah yang maha memberi. Dan seharusnya akhlak tersebut ada di dalam diri kita. Kita punya harta, punya punya kelebihan rezeki, beri orang, dan memberinya itu jangan perasaan sombong, jangan perasaan bahwa kita memberi. Kita cuma membagi saja, membagi-bagi. Kita cuma membagi-bagi. Yang hakikat maha memberi adalah Allah. Makanya bagus kalau ada orang soleh, kalau mau memberi, itu duitnya dikasih ke anaknya dulu. Kasih ke fulan bin fulan. Mengajarkan kedermawanan kepada sang anak. Bukan artinya orang tua tidak mampu, tapi mengajarkan sang anak untuk memberi. Bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan, yaitu artinya orang yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Biasakan kita memberi. Biasakan kita memberi. Enggak mampu memberi banyak, kita memberi sedikit. Jangan sampai kita tidak memberi. Wa qassama al-ghanimata fa talabu qismahu min al-ajri. Ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang, para sahabat mencari pahala. Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Sahabat menanya, pahala itu ya Rasulullah? Enggak nanya harta rampasan perang para sahabat. Yang para sahabat tanya, pahalaku gimana ya Rasulullah? Tetap Rasulullah bersabda, engkau mendapatkan pahala, engkau juga mendapatkan harta rampasan perang. Jadi orang yang melakukan ibadah enggak usah khawatir akan dunianya. Kalau betul-betul dia ikhlas, Allah kasih
sejahtera hidupnya. Tapi ikhlas. Kalau ada orang ngaji hidupnya masih miskin, saya khawatir dia ngajinya nggak ikhlas. Karena kalau orang udah ngaji, hidupnya dipermudah oleh Allah. Kalau guru mana ada yang ngaji ngasih gajian? Ente dapat gajian, iya. Ente dari departemen itu dan ini dan itu, istri, masya Allah, ini juga karena ada gajiannya. Mereka para ulama ada gak gajiannya? Nggak datang ngaji nggak dapat amplop. Nih ulama lagi jadwal ngaji, sakit ya nggak dapat amplop udah. Tapi kalau misalnya pekerja nggak dapat nggak ngaji, nggak kerja lantaran sakit, dapat nggak? Bahkan duit untuk biaya ke rumah sakit dapat. Mana ada ulama sakit dapat duit? Nggak ada. Tapinya keberkahan hidupnya karena mereka para ulama, para aulia Allah, semua totalitas hidupnya untuk Allah. Semua totalitas hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah, mau dibilang apa? Kalau kita boro-boro untuk Allah, waduh, korban buat majelis, waduh, yang ada korban buat saya aja, ngapain buat majelis? Ya kan? Padahal tuh niatnya buat dia, ditaruh di majelis. Tetap nggak mau juga di rumah-rumah kita aja juga. Nafsu, ibadah dibarengi dengan nafsu. Ya, ibadah dibarengi dengan kelihatan pamor, tapi pada akhirnya pamer. Kelihatannya pamor, tapi hakikatnya pamer. Itu susah tuh belajar yang model kayak begitu. Itu dimana orang nggak punya gajian, malah bisa memberi kepada orang yang gajian. Mereka para orang saleh itu nggak ada gajian, bukan dosen dia, bukan guru yang ada di sekolah, tapi dia malah memberi kepada orang yang punya gajian. Gitu. Bekerjalah karena Allah. Karena Allah yang bakal mencukupkan. Selagi kita bekerja karena manusia, tidak bakal cukup. Kita bekerja karena manusia dan untuk manusia, tidak bakal cukup. Fakana yu'ti likulli wahidin minhum ghanimatan. Rasulullah memberi sahabatnya itu, setiap sahabatnya harta rampasan perang. Wasahmahu, dan bahagian, wahagahu, dan haknya, misla man hadra min ahli Badr, seperti sahabat yang hadir perang di perang Badar. Jadi orang yang ikut perang Badar dengan orang yang tidak ikut lantaran uzur, jatahnya sama. Lantaran uzur, ingat uzur. Kalau nggak uzur ya bagaimana mau sama? Bahkan bisa jadi nggak dapat. Wanzur kaifa addabat thalathatal ladzina takhallafu 'anil huduri fi ghazwati Tabuk. Lihatlah bagaimana Rasulullah memberikan adab. Adab itu pengajaran kepada orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ada 3 sahabat enggak ikut perang Tabuk. Yang lain ikut perang Tabuk. Ini ajaran Rasulullah. Ada kan di antara kita sebahagian ngaji, sebahagian enak-enakan di hari Minggu, jalan-jalan. Tahu jadwalnya ngaji, tapi jalan-jalan dengan keluarga. Ke mall, kondangan, udah tahu ngaji, pakai kondangan. Udah tahu ngaji, tapi masih gunting kuluf. Udah tahu ngaji, tapi gunting kuluf. Sunat, atau disunat dia. Gitu. Ini baginda Rasulullah. Lihat nih ajarannya. Para sahabat yang tidak ikut perang bagaimana? Wa kaifa marrat bihim khamsuna lailah, bagaimana para sahabat yang 3 sahabat itu yang enggak ikut perang berlalu buatnya selama 50 malam. Kam kanat syadidatan su'batan alaihim. Kam kanat syadidatan wa su'batan alaihim. Berapa banyak kesulitan tertimpa buat mereka.
lantaran nggak ikut perang. Perang buat kaum muslimin, apalagi musuh sudah ada, wajib fardhu ain. Ini sahabat malah nggak ikut perang, 3 orang. Pertama, kehidupan ekonominya morat-marit, susah hidupnya selama 50 malam berturut-turut. La ahad yukallimuhum, nggak ada satu sahabat pun yang ngajak bicara sama dia, nggak ada. Dia ke masjid, dia ke majelis alim bersama Rasulullah, sahabat nggak ada yang ngajak ngomong sama dia, gitu. Tidak ada yang ngajak ngomong. Ini neraka sebelum neraka. Walaupun orang duitnya banyak, tapi kalau semua orang nggak ada yang mau berkata-kata dengan dia, nggak ada manfaatnya dia punya banyak. Wala ahad yaltafitu ilaihim, dan tidak ada seorang pun yang menoleh kepadanya. Noleh aja nggak, bagaimana mau ngobrol, didiemin aja udah. Dia ngomong didiemin sama sahabat. Yamshuna fi syawari' fil masajid wa fil buyuti. Ketika mereka 3 orang tersebut jalan di jalanan, di masjid, di rumah, wala yajiduna man yukallimuhum hatta ahluhum. Tidak ada yang mereka jumpai orang yang bakal mereka ajak bicara, bahkan sampai istrinya nggak mau ngomong. Istrinya nggak mau ngomong, boro-boro dideketin, nggak mau. Ini ajaran Rasulullah Muhammad. Orang nggak mau ikut perang, biarkan, gak usah ajak ngomong dia. Tegas baginda Rasulullah. Jadi kita lihat dakwah Rasulullah jangan di satu sisi, jangan yang santun, ada tegasnya baginda Rasulullah. Juga guru jangan dilihat santun mulu, ada tegasnya. Orang yang disantuni orang yang ikut ngaji, yang nggak ikut ngaji jangan disantuni. Kayak begitu. Inilah baginda Rasulullah. Nggak ikut perang, nggak disantuni oleh baginda Rasulullah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, akhirnya nih turun ayat. Tapi setelah 3 sahabat taubat, setelah taubat baru turun ayat. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. Dan buat 3 sahabat yang tidak ikut perang, sampai pada akhirnya bumi menjadi sempit buat mereka dan susah kehidupan mereka. Wa dhannu anna malja'a min Allah ila ilaihi. Pada akhirnya mereka mempunyai keyakinan tidak ada tempat bersandar dari Allah kecuali kepada Allah. Sumataba alaihim, kemudian Allah terima taubatnya. Taubat, dia nangis terus, datang ke Rasulullah, Rasulullah nggak ajak ngomong. Ketika datang ke Rasulullah, majelisnya Rasulullah nggak mau ngajak ngomong. Selama 50 malam berturut-turut Rasulullah nggak mau ngajak ngomong. Ini mau cari perhatian, Rasulullah nggak mau ngeliat. Rasulullah nggak mau ngeliat. Dan itu penting, mereka para guru-guru menerapkan sifat Rasulullah. Jangan membahana dengan orang yang nggak pernah ngaji. Orang nggak pernah ngaji kita santun, oh makan silakan, nggak usah, biasa makan, udah gitu aja. Nggak mau makan udah, diemin. Kalau kira-kira yang ngaji mulu, ayo makan dong, makan, ayo makan, bismillah, berkah, kayak begitu. Ini Rasul Muhammad yang mengajarkan kepada kita. Kalau kita ngikutin Rasulullah sempurna. Walaupun banyak orang benci, biarin aja orang benci. Karena kesempurnaan itu banyak sang pembenci. Saya dulu masa kecil, di hadapan sisi rumah-rumah saya itu banyak sekali pohon rambutan. Merah. Allahu Akbar, enaknya luar biasa. Semakin banyaknya tuh rambutan yang merah, udah gitu sampai ke bawah, semakin banyak orang mencintai. Tapi salah kaprah mereka mencintai. Digeprak dengan batu. Digeprak dengan dengan bambu zaman itu. Rusaklah pohon. Coba minta dengan baik-baik, dapatlah mereka bertangkle-tangkle. Tapi kalau diambilnya dengan cara yang tidak baik, oh saya kan suka, tapi dengan caranya apa? Caranya merusak. Gitu, caranya merusak. Jadi tidak ada kebaikan yang sempurna kecuali dibenci orang. Dibenci dengan cara dimalingin tuh, rambutan dicolong. Bahkan terkadang siang-siang dicolong tuh rambutan. Betul gak? Karena saking
banyak dan merah ranumnya tuh rambutan tersebut. Itu diibaratkan. Jadi tidak harus kita bingung kebaikan yang kita miliki, Allah Maha tahu. Kebaikan yang sekarang kita miliki, persiapan kita menuju kebaikan di dalam kubur. Kebaikan yang sekarang kita perbaiki untuk kebaikan di dalam kubur. Enggak usah khawatir. Umur saya kan masih lama, atau umur saya udah tua, masa saya mau bikin kelapa, pohon kelapa, bikin, pahalanya terus berkelanjutan. Umur saya sekarang udah 100 tahun, ngapain bikin bangunan segala, ngapain bikin jalanan segala, pahalanya berkelanjutan. Gitu. Yang kita lakukan untuk pahala kita di dalam kubur, pahala kita di hari akhirat. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Lantaran mereka taubat, padahal udah dijamin oleh Rasulullah, para sahabat dan bahkan keluarganya mendiami mereka taubat, diterima oleh Allah. Tsumma busyiru bi taubatillah. Kemudian mereka diberikan berita gembira dengan Allah Maha menerima taubat mereka. Baru mereka, Rasulullah ngajak ngomong mereka, sahabat yang lain pun ngajak ngomong mereka. Gitu. Bisa dipahami jamaah? Jamaah? Jadi dakwah itu berbeda-beda. Guru terkadang ada rasa empati sama kita, sayang sama kita. Terkadang tuh guru ada perasaan gimana sama kita. Gak usah bingung, gak usah buruk sangka. Karena model-model guru tersebut ngikutin Rasulullah Muhammad. Siapa yang bakal mereka ikutin kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka banyak mengikuti Rasulullah, semakin sempurna dakwah. Dakwah itu nggak harus dilihat dengan banyaknya orang, nggak harus dilihat dengan banyaknya jamaah, tidak, atau dilihat dengan kehebatan panorama dakwah. Mobilnya luar biasa, saking gedenya truk dia pakai. Saking gedenya mobil kiai, truk dia pakai, kan truk paling gede itu tuh, dibawa dakwah. Akhirnya nggak masuk ke MHT. Kenapa jadi bawa truk? Itu diibaratkan. Qasidah sebelum kita teruskan lagi. Wallahu a'lam. Ayo Hasan, Dede Muhammad Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faman ashraqat ala qalbihi hadhihi syamsu ya'ishu sa'idan madal umri fi mukhtalafil ahwali wal dhurufi wan nawazil. Orang yang hatinya bercahaya, orang yang hatinya bercahaya, dia nggak punya penyakit batin, nggak pamer, nggak ngomong melulu. Perempuan tuh biasa ngomong melulu, nggak ada manfaat ngomong-ngomong. Saya baru beli cincin sekali, sama teman yang lain, saya baru beli cincin. Di mana beli cincin? Di Cipadu. Ya Allah, beli cincin Cipadu. Ente beli cincin atau beli kain? Tapi emang saking mau pamer, ini saya beli ini, nggak usah. Sama anak kita juga nggak usah dibangga-banggain. Ini anak saya, orang nggak nanya, ini anak saya ada di kampus ini, nomor 2 ada di, nomor 1 udah jadi jenderal, udah jadi manajer. Permasalahannya tuh jenderal, manajer, udah sedekah belum buat masjid musala? Mau jadi jenderal kek, mau jadi manajer kek, itu hubungan dia, kerjaan dia, hubungan dia dengan umat. Dia udah bikin masjid belum? Baru-baru bikin masjid, sedekah buat masjid aja enggak. Tapi membanggakan, nih anak saya udah jadi jenderal, anak saya udah jadi tukang RW, udah jadi tukang galian kubur. Iya, tukang panggul, Masya Allah. Ini anak saya udah jadi tukang beling, oh itu girang. Oh, anak saya udah
jadi Sultan Bintaro atau Sultan Kali Ciliwung, ini anak saya. Gak pantas. Dia cepat kena ain. Yang model-model kayak gini cepat miskin. Nyarinya susah, naiknya susah, jatuhnya gampang. Makanya kan banyak artis-artis yang nyari duit susah. Giliran udah di atas, belagu dia, jatuh aja udah. Kalau udah jatuh nggak bisa naik lagi. Pejabat nyari duitnya susah, giliran udah di atas, sombong dia, udah nggak bisa naik lagi. Gitu. Jadi gimana dong hati kita? Udah, ngomong yang layak. Ngomong yang sepatutnya diomongin. Nggak patut ngomong, nggak usah ngomong. Nggak patut ngomong, nggak usah ngomong. Kepatutan ngomong atau tidak, kita belajar. Karena kita tanpa belajar, kita tidak tahu kepatutan omongan kita. Seperti model-model sekarang ini kita belajar. Itu kita belajar tentang kepatutan ngomong, kepatutan kita untuk berkarya atau melakukan aktivitas, itu diatur dalam syariat. Orang yang hatinya bercahaya, diungkapkan hati di sini adalah matahari, karena matahari itu adalah sumber kehidupan. Jangan diartikan kalau begitu jadinya matahari panas dong, nanti pemahamannya nggak ngerti bahasa. Gitu. Oh kalau matahari panas, nanti nggak ngerti bahasa. Yang disebut matahari adalah sumber kehidupan. Coba dalam satu hari nggak ada matahari, bagaimana jemaah? Gelap, nggak ada kehidupan. Walaupun kita berada di ruangan misalnya ruangan yang enak menurut kita, ada diantaranya di ruangan padel, ya padel di ruangan padel, atau di gedung gedung kawinan, kan kita mau keluar juga, gitu. Jadi matahari sumber kehidupan. Di sini dikiaskan matahari adalah hati. Kalau hatinya rusak, jangan harap semua pergaulannya benar. Kalau ini nggak ada matahari, jangan harap besok akan ada tanda kehidupan. Kalau sudah tidak ada sinar matahari, besok kiamat, jemaah. Jemaah, kalau tidak ada sinar matahari, besok kiamat. Kalau udah datang kiamat aja baru dikatakan orang bertumpuk di majelis taklim. Udah nggak ada manfaatnya. Udah besok kiamat. Udah semuanya ke majelis taklim. Tapi guru udah meninggal. Ulama-ulama meninggal, para aulia udah meninggal. Karena mereka para wali, para ulama, orang saleh, guru-guru ikhlas, sebelum datangnya kiamat lama udah pada ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ditarik. Udah ketahuan datang kiamat baru orang pada mengaji. Mengaji gimana, gurunya udah nggak ada. Nggak ada yang ngajarin, udah nggak ada. Gitu, majelisnya banyak, tetapi nggak ada yang ngajarin, nggak ada manfaatnya. Kita datang ke majelis nggak ada guru, nggak ada manfaatnya. Ketika datangnya kita ke majelis adanya guru, itu kemanfaat besar. Gitu. Jadi barang siapa yang hatinya terang, ya'isu sa'idan, dia bakal hidup bahagia. Enggak punya dosa dia dengan Allah. Gitu. Yang dia dahulukan adalah Allah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Madal umri, dia bakal hidup bahagia sepanjang masa. Tapi ingat, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya bercahaya, cara membersihkan itu ada takhalli, tahalli, tajalli. Dalam istilah tasawuf itu ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli itu artinya mengosongkan hati dari perbuatan maksiat. Takhalli mengosongkan hati dari perbuatan maksiat. Gak boleh sombong, gak boleh hidup menurut maunya kita. Gak boleh.
menurut maunya kita. Waktunya asar mas saya tidur, saya nggak mau sholat. Menurut maunya kita udah gitu. Kalau menurut maunya kita makan saja tidak tertib, tidak teratur, insya Allah dia bakal punya penyakit mah. Waktu sarapan pagi dia nggak sarapan pagi, waktu makan siang nggak makan siang, tahu-tahu dia makan jam 4 sore. Itu proses dalam 1 tahun 2 tahun, insya Allah dia bakal mempunyai penyakit mah. Walaupun masih kuat, walaupun masih muda, walaupun karena dia mau menurut hidupnya dia. Coba lihat. Gitu. Dulu saya masih baru-baru pulang dari Tarim Hadramaut, banyak begadang. Karena memang jamaah pada datang, bukan begadang yang tidak ada manfaatnya, enggak. Jamaah pada datang semuanya. Datang. Kawan saya mau tidur, ngetok pintu. Makanya sekarang pokoknya kalau saya ada di rumah nggak ada kata-kata ketok pintu. Mau ketok pintu kayak ketok piring kayak nggak pakai, nunggu kalau saya udah bangun. Banyak dibohongin jamaah saya. Banyak dibohongin jamaah puluhan tahun, insya Allah dibohongin saya. Rubah dakwah. Tidak seperti itu dakwah. Sampai begadang, tidak seperti itu dakwah. Tapi memang kita tahu kebaikan gara-gara kesalahan memang. Ketika banyak salahnya dakwah saya, walaupun kelihatannya dekat dengan jamaah, itu bukan dekat. Itu syaitan nemenin jamaah begadang gitu. Sementara akhirnya tubuh saya rusak. Gak bisa maksimal untuk berdakwah. Gitu. Syaitan. Nah, untuk generasi yang baru jadi ustaz tuh nggak boleh kayak gitu. Pokoknya waktunya istirahat, waktunya dakwah, gitu. Itu saya ketika dulu awal-awal pulang dari Tarim, begadang bahkan sampai pagi. Akhirnya saya nggak makan pagi, nggak sarapan pagi. Makan siang pun males. Tahu-tahu sore saya makan. Beberapa bulan seperti itu, sakit mah akut. Bener akut, luar biasa, akutnya luar biasa, gitu. Karena bukan waktunya makan, waktunya makan dia nggak makan, rusak siapapun, apalagi perempuan, umur baru 18, 19, 20, 21 misalnya, tidak menjaga model seperti itu, akut mahnya. Kalau udah akut mah, udah berikutnya susah untuk tertolong. Hati-hati ini jamaah sekalian. Biasa-biasa kayak gitu ustaz-ustaz muda yang biasa dalam dunia pendidikan, terlepas dalam dunia pendidikan dia terbebaskan, akhirnya nggak mau sarapan. Emang sarapan nggak enak memang, betul sarapan nggak enak. Makanya dulu atau sampai saat ini sarapan saya bubur. Biar apa? Biar cepat ditelan. Kalau nasi goreng, la ilaha illallah, apalagi nasi goreng dicampur batu, Allahu Akbar. Lama banget kita mapak, ya kan? Nasi goreng dicampur batu, wah lama banget dipapak. Udah bubur, ditelan-telan aja udah. Demi apa? Kesehatan. Itu diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muda-muda banyak kayak gitu tuh. Biasa yang keluaran Tarim, yang laki atau yang perempuan, udah nggak mau sarapan pagi, nggak mau siang, akhirnya rusak badannya, perutnya rusak, pikirannya juga bakal rusak, gitu, nggak konsisten dia. Sama kita juga waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya nggak ngaji nggak ngaji, sakit. Waktunya makan nggak makan aja sakit mah. Sama waktunya ngaji kita nggak ngaji, rusaknya lebih parah daripada mah. Saya mau ngasih gambaran biar jamaah cerdas dan paham. Kalau waktunya makan kita tidak makan, proses 1 tahun rusak anggota tubuh kita. Bagaimana ngaji? Waktunya ngaji kita nggak ngaji, waktunya ngaji kita nggak ngaji, lebih rusak daripada rusaknya tubuh. Jadi orang yang hatinya bercahaya, dia bakal bahagia fi mukhtalifil ahwal, di berbagai macam keadaan. Berbagai macam keadaan dia bahagia.
Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat, mau dia rakyat, bahagia. Wadzurufi, dan berbagai macam keadaan. Ekonominya lagi ada orang kalau lagi miskin, nanti deh saya mengaji, bisa aja. Nah, giliran kaya lupa deh. Atau lagi kaya, nanti dah saya mau ngaji, giliran miskin malah lupa. Malah cari kerja. Itulah manusia. Perempuan lagi ada suaminya, ya Allah kalau saya mau ngaji susah banget izin sama suami. Giliran suaminya meninggal, nggak ngaji juga. Kenapa? Karena memang ada niat. Tapi itu semuanya dijadikan alasan. Itu dosa besar tuh, hati-hati tuh jamaah sekalian. 1001 alasan. Sementara Irak di sana 1001 malam. Keindahan di Irak 1001 malam. Kita ngaji 1001 alasan. Saya masih jualan. Giliran udah jadi apa namanya CEO, waduh lupa. Gitu. Manawazil, atau dalam keadaan musibah. Padahal dalam keadaan musibah emang kenapa? Justru dengan keadaan musibah semakin kita dekat kepada Allah. Ekonomi murat marit, misal suami sakit, keluarga anggota sakit, semuanya nggak ada sembuhnya. Obatnya kan dekat kepada Allah. Bukan malah obatnya nggak ngaji, malah jauh dari ulama. Ibarat orang lagi haus minuman keras. Orang lagi haus, giliran minuman keras makin tambah haus. Fi tagallabati dhahirati wal batin, di berbagai macam kehidupan zahir atau batin yang bakal dia lalui, itu bakal bahagia kalau hatinya bersih. Tadi yang pertama saya katakan hidup bersih, hati bersih, takhalli, mengosongkan diri dari perbuatan maksiat. Nggak boleh sombong, nggak boleh pelit. Kadang kita pelit luar biasa. Pelit artinya apa sih? Kita punya nggak mau ngasih, itu pelit. Gajian kita gede banget, masya Allah. Atau pelit dia ngasih tidak sebanding. Duitnya ada, tapi dia kasih, tapi nggak sebanding. Duitnya gajian 5 juta, ada temennya dikasih Indomie 1, walaupun pakai telur, walaupun pakai Sprite, Fanta, Coca-Cola, atau es teh botol misalnya, enggak sebanding. Gajian 5 juta, itu temennya dikasih pangsit 1, itu sama bakwan, itu pun nggak boleh 2, gitu. Nggak sebanding, kan ngasih, saya udah ngasih, pelit namanya. Jadi yang namanya pelit bukan artinya tidak memberi. Memberi tidak ada banding. Gaji 5 juta ngasih teman apa namanya pangsit 1 mangkok. Astagfirullah. Udah gitu terkadang duitnya dikasih istri lagi, dan istrinya super pelit. Jadilah suami istri super pelit. Duit jangan semuanya dikasih buat istri, ada buat orang tua kita, ada buat umat, ada buat kita, buat masjid, buat masyarakat, buat anak yatim, buat orang yang membutuhkan. Enggak semuanya buat istri. Salah kaprah. Itu satu gajian semuanya dikasih istri. Akhirnya ketika suami mau sedekah di hari Jumat, minta-minta, ngesot-ngesot di depan suami. Bunda, kan ayah mau masuk surga. Nih, mau apa namanya? Mau sedekah nih, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Udah ngesot-ngesot, udah nangis-nangis. Makanya duit jangan kasih semuanya ke istri. Tuman, bukan tuba. Tuba itu tadi doni. Tuba liman ra'ani fa'aman nabi. Ini tuman, bukan juga kuman. Keterusan. Jadi duit yang kita miliki itu bercampur, bukan hanya untuk anak dan istri. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Kita punya ponakan, jangan pelit banget sama ponakan. Kita punya sama tetangga, jangan pelit banget sama tetangga. Itu dia masak apa namanya duren, kinca duren, masya Allah.
Boro-boro dikasih tuh tetangga, dikasih baunya aja. Pelit yang kayak begitu. Ya, jangan seperti itu jamaah. Walaupun dia alim, maklumatnya banyak, tapi pelit nggak bakal masuk surga. Dia pelit, nggak bakal masuk surga. Coba kita belajar dari orang-orang non-muslim. Tuh dewan-dewan gereja itu minta kepada anggota-anggotanya itu 20%. Majelis Taklim nggak pernah minta kayak gitu. Nggak pernah ada majelis Taklim. Ente besok pengajian ngeluarin duren ya. Ente besok ngeluarin nasi ya. Besok ente enggak. Kecuali darurat, itu juga setahun sekali. Maulid mungkin. Hanya itu. Yang lainnya enggak. Iya kan? Masya Allah, cuma Masya Allah. Ini Dewan Gereja minta 20%. Mereka dengan riang gembira. Kita boro-boro 20%. 2,5% aja. Jawabannya ada di jamaah. Betul jamaah? Betul jamaah? Jadi itu duit jangan langsung dikasih ke istri. Walaupun tuh istri hebat, tetap hidup kita bukan hanya sama istri. Ada bapak kita, ada ibu kita yang wajib kita openin. Ada adik-adik kita, ada kakak kita, ada ponakan kita, ada keluarga kita. Kalau begitu ngasih istri bagaimana dong? Dibagi-bagi. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang gajian 3 juta cukup? Ini ada orang gajian 10 juta nggak pernah merasa cukup karena nggak pernah bersyukur kepada Allah. Permasalahannya nggak pernah bersyukur. Semakin dia punya banyak duit, semakin tulisannya ke mall semakin gancang. Gajiannya dari 5 juta menuju 8 juta. Waduh, ke mall ini. Dulu nggak pernah ada rangkaian mall. Gilir ngaji dapat 8 juta, 10 juta, mall. Indomaret, Alfamart, apaan? Indomaret, Alfamart. Kebanyakan. Gitu. Kebanyakan. Sedekah belum, tapi jajan melulu. Gitu, buat keluarga. Ada waktunya untuk berkeluarga, ada waktunya buat yang lain. Dengerin nih semuanya. Hidup kita bukan hanya kepada anak dan istri. Hidup kita untuk Allah dan untuk semesta alam. Nah kalau hati kita mau bercahaya kayak gitu, kemudian setelah tahalli, kita sucikan hati kita dengan mengikuti rangkaian sunnatul Rasul. Tahalli. Kemudian setelah tahalli, tajalli, baru merasa kedekatan diri dengan Allah. Kalau sudah membersihkan hati dari maksiat, sudah menjalankan sunnah Rasulullah, baru dia merasakan keagungan. Jadi ada orang kalau misalnya ngaji baru merasakan nikmat, ada proses. Ada yang langsung merasakan nikmat, ada prosesnya setahun baru merasakan nikmat. Tergantung kesiapan hatinya dia dalam mendisiplinkan mencari ilmu. Ada orang baru ngaji dapat ketenangan langsung, ada ketenangannya perlahan, ada yang nggak dapat ketenangan setelah setahun, ada. Tergantung apa? Kesiapan dia mendapatkan madad dan tergantung kesucian hati yang dia miliki. Ada orang ngaji tapi hatinya suci, langsung dapat. Dengan orang yang udah puluhan tahun ngaji tapi hatinya kotor, nggak dapat gitu. Banyak di pesantren puluhan tahun dia ngaji tapi nggak dapat. Kenapa? Hatinya rusak. Masih ada sistem senioritas dan junioritas. Yang junioritas yang disuruh-suruh mulu dalam dunia pesantren. Pantesan nggak berkah-berkah ilmunya. Anak-anak kecil tuh tengah malam disuruh beli Indomie, disuruh beli. Kesian. Sistem senioritas dan junioritas seharusnya tidak boleh ada. Dalam angkatan silakan. Nggak berbicara tentang agama. Dalam dunia kepemerintahan silakan, tapi ini dunia Islam nggak ada senioritas dan junioritas. Ya kan, kalau dalam angkatan, masya Allah, udah ngelihat angkatan yang lebih dahulu, kalau nggak hormat, dipukul nggak, Mas Marjono? Oh, dipukul aja siap, bagaimana nggak dipukul? Habis dipukul siap lagi, dipukul siap. Padahal kita nggak ngelihat tuh kakak kelas kita.
Dalam syariatul Islam tidak boleh seperti itu. Gitu. Makanya kalau pesantren masih mengenal tentang dunia senioritas dan junioritas, nggak usah anak kita di pesantren itu, nggak usah. Walaupun kelihatan hebat, nggak ada berkahnya. Gitu. Yang kecil yang disuruh-suruh, yang kecil disuruh-suruh malah, yang kecil yang disuruh-suruh. Ya Allah, pembulian lagi. Kalau kira-kira disabilitas, oh nggak ada. Pesantren zaman dulu tidak seperti itu. Di mana anak orang kaya dan orang miskin semuanya sama, nyatu. Ada misalnya orang kaya memasukkan anaknya ke pesantren, tapi dengan syarat, saya bikin pesantren ruangan khusus buat anak saya. Bagus. Nggak ada manfaatnya ngaji kalau begitu jadinya. Ngaji itu harus ada keseimbangan antara santri yang satu dengan yang lain, sama semuanya. Di sisi sang guru sama semuanya. Kalau masih seperti itu berarti hatinya kotor. Berarti hatinya kotor. Li'annahu fiha jami'an yu'addi haqqal 'ubudiyyati wa yashhadu 'azamata rububiyyati fa huwa fi mazid. Karena yang demikian itu dia sudah menjalankan hak ibadah. Dia sudah menyaksikan keagungan ketuhanan. Dan dia selalu bertambah karunia. Pemberian yang datang dari Allah selalu baru. Ma'akul waktin, jadi di setiap keadaan baru dia mendapatkan nikmat baru. Di mana dia berada, dia dapat nikmat baru lagi. Setiap di mana dia berada, dia dapat nikmat. Wa fadlun minal karimil hamid. Dan selalu mendapatkan karunia dari Allah yang maha terpuji. Laisa lahu hasrun wa la ta'did. Yang karunia Allah tidak mampu untuk dihitung. Bahwa sa'idun ni'mas sa'id. Bahagia di atas kebahagiaan. Artinya bahagia ala mukhtalafi ma yamur bihi min ahwal. Di berbagai macam keadaan dia selalu bahagia. Dan bahagia itu bukan karena adanya duit atau tidak. Orang bertakwa tidak boleh menyatakan kalau lagi ada duit hidup enak banget, enak banget. Mau makan apa aja enak, astagfirullahaladzim. Hidup kita dengan Allah, merasa kedekatan dengan Allah, hatta kita nggak punya duit, itu hidup bahagia. Sebagian orang kalau nggak ada duit kayaknya nggak enak banget hidup kayak begini, astagfirullahaladzim. Empet banget hidup, makan nasi doang, Allahu Akbar. Nggak bersyukur kepada Allah, Allah yang ngasih, dia ngasih. Bisa jadi dengan nasinya, dia makan dengan nasinya itu, Allah ampunin. Karena dia menerima pemberian yang datang dari Allah. Itu mulutnya lemes banget. Dia miskin, ngomong mulu, ngomel mulu. Saya miskin ini, saya nggak punya, saya astagfirullahaladzim. Jadi bagaimana mau dia bersyukur, mau tambah rezeki datang dari Allah. Kalau nikmat miskin dia tidak pernah syukuri. Miskin itu nikmat jemaah. Ngeluh melulu, hidup banget begini. Emang mau mati? Hidup begini-begini, emang mati? Ayo silakan kalau mati. Silakan palanya digodat, habis itu ditaruh di rel kereta api. Kalau mau mati, sekalian mati yang kayak begitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang udah pada dikebumikan, orang udah pada dikubur, orang banyak ketabrak. Kena seng mati, kena kena ketimpa duren mati, gitu. 100 kilogram duren mati dia. Kan kita alhamdulillah ditolong sama Allah, bersyukur. Walaupun kita makan nasi dengan nasinya doang, atau nggak makan nasi, bersyukur kita masih hidup. Mulut nih kebanyakan lemes, gara-gara nggak pernah zikir. Orang yang nggak pernah zikir tuh kayak begitu, selalu ngebandingin. Anak ngebandingin orang tuanya. Misalnya ada anak ngebandingin, enak banget tuh kalau punya bapak kayak dia tuh. Duitnya banyak. Mobilnya gonta-ganti mulu. Mobilnya gonta-ganti mulu. Dia bilang enak. Dia nggak tahu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak tersebut. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tahu diri, kan bersyukur kepada Allah. Jangan pernah kita sebagai anak membanding-bandingkan orang tua kita dengan yang lain. Enak banget tuh kalau misalnya punya orang tua dia berdasih,
Emang mau kita ambil dasinya? Bapak, tuh apa namanya, berjenggot, emang kita mau ambil jenggotnya? Bersyukur kepada Allah. Sama kita sebagai orang tua, enak banget kalau punya anak kayak dia tuh, Masya Allah. Saya setiap hari apes mulu, astagfirullah. Apes sudah apes, hidupnya udah apes. Nggak boleh membanding-bandingkan. Suami nggak boleh membanding-bandingkan istrinya. Masya Allah, kalau yang dilihat itu Masya Allah menyegarkan. Hidup menjadi fresh. Melihat perempuan itu tuh, dia bandingin istri yang ada di rumah. Ya ini mah gak bersyukur dia. Selamanya dia bakal seperti itu. Sampai dia mati gak bakal bersyukur. Sama istri begitu juga kalau dibanding-bandingin suami. Padahal suami itu lebih megaloman daripada megaloman. Lebih gaban daripada gaban. Gaban, dengerin. Lebih gaban daripada gaban. Lebih apa namanya, Hulk daripada Hulk. Hulk kan di TV. Coba lihat suami kita kalau lagi marah, dibanting semuanya. Ya kan? TV bisa dibanting. Gitu. Berarti kan lebih Hulk daripada Hulk. Bersyukur aja. Alhamdulillah. Beruntung punya suami model kayak gitu. Untung masih TV yang dibanting daripada kita yang dibanting. Coba kalau kita yang dibanting, mati gak? Untung TV yang dibanting, gak ada masalah. Dia yang beli lagi, tanggung jawab gitu aja. Gitu. Bukan berarti orang tua udah banting HP anak kemudian dia tanggung jawab, enggak. Gitu. Wala tanqati'ul kuusul awal, enggak pernah terputus tuh rangkaian cahaya karunia yang datang dari Allah, enggak pernah terputus. Walaupun dia berada di zaman apapun. Ulama-ulama kita walaupun zaman PKI dulu, karunia Allah luar biasa. Atau di zaman penjajahan Jepang, Belanda, Portugal, atau apa namanya semuanya, atau zaman kerajaan tempo dulu. Tetap orang soleh adalah orang soleh. Dapat karunia, bisyarabil udbiz zulal, mendapatkan minuman yang enak, bersahaja. Minuman enak bukan artinya itu minuman es teh manis pakai es, emang udah pakai es teh manis atau es buah, enggak juga. Kita minum dengan cuma sekedar air, tapi ketika kita merasakan alhamdulillah ya Allah, nikmatnya lebih istimewa ini dia daripada es teler atau es buah atau makan minuman yang model-model sekarang saya banyak nggak ngerti. Gitu. Betul gak jemaah? Tergantung rasa syukur kita kepada Allah. Orang dulu cuma sekedar minum teh pahit, syukurnya luar biasa. Teh tawar doang. Boro-boro ada apa namanya pendingin alat kulkas. Makanya kalau habis minum air dingin, taruh lagi dong air dingin. Jangan ketika kita ngelihat di botol habis. La ilaha illallah. Kita yang punya, kita mau minum, enggak ada. Ente yang pada minum air dingin, masukin lagi. Baru keingetan. Sekalianin aja. Lah kita yang punya. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ente minum, masukin lagi. Cuma tinggal masukin doang. Asal jangan masukin air ludah ente aja. Masukin. Baru ingat. Untung ngaji. Kalau nggak ngaji nggak inget-inget saya. Gitu. Untung ngaji. Itu enaknya ngaji memang. Ngepas. Itu jadi tuh orang soleh dimanapun mendapat karunia Allah. Selalu mendapat karunia Allah. Nggak usah khawatir. Orang dalam keadaan paceklik, orang soleh nggak bakal mendapatkan hidup paceklik, enggak. Orang soleh itu enggak bakal hidup melarat, enggak bakal hidup ngekor dengan orang. Tapi solehin dulu, solehin diri. Mensolehkan diri itu enggak gampang, simsalabim, abrakadabra, tidak, proses. Bal min ma'inir ridha min Allah, itu mendapatkan pertolongan ridha dari Allah. Selalu orang soleh. Orang soleh selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, habis salat asar kita makan. Ya. Habis salat asar kita makan. Dan nanti yang mewakili makan di sini putra saya, Masya Allah, yang bernama Al-Mukarram Maulana Ad-Da'i ilallah
Al-Wali Saleh, Az-Zaki Al-Wari, Muhammad Ghazali, insyaAllah.